Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya tentu berharap Bapak Ibu semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Tetap sehat ya, supaya kita bisa bertemu dan bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kami belajar bersyukur kepadamu Tuhan. Belajar mempercayakan diri kami kepada Engkau, terus bergantung kepadamu Bapa, terus melekat kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami yang letih, kami mau bersandar kepada Engkau. Karena hanya di dalam Engkau sajalah kami mendapatkan kekuatan baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tenangkan, teduhkan hati dan pikiran kami untuk kami belajar firman-Mu, supaya hidup kami dipenuhi oleh kebenaran-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah naik ke menara, ya. Ada di Monas tuh, ya. Saya pernah dulu. Dan juga saya pernah juga naik di menara waktu di Madura. Ya. Karena dulu saya pernah jadi guru di kampung di Surabaya, ada liburan kita semua ke Madura seminggu. Ya. Lalu kita pergi ke menara di Madura, kita naik sampai ke puncaknya yang paling tinggi. Di situ kita melihat Madura. Oh, di sini ada api yang tidak kunjung padam. Di sini ada pantai yang sangat jernih sekali, ya. Penuh dengan cemara-cemara. Ada perkampungan. Kalau kita naik di Monas itu, Tugu Monas, yang paling puncaknya kita bisa melihat ya seberapalah Jakarta sekitar Monas itu, ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar pada pagi hari ini di dalam kitab Habakuk. Habakuk 2 ayat 1 yang kedua. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan tema yaitu berharaplah kepada Tuhan. Wow, gitu ya Bapak Ibu. Ya, saya akan membacanya di dalam ayat pertama dan kedua pasal 2 dari Habakuk. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Saya pernah menyampaikan kitab Habakuk ini dari pasal pertama kita pelajari ya, sedikit saja yang kita pelajari pada waktu itu ya Bapak Ibu. Kitab Habakuk ini yang ditulis oleh Habakuk adalah akhir dari kerajaan Yehuda, di mana keadilan yang terjadi waktu itu tidak stabil, berjalan tidak semestinya. Kalau kita tinggal, kalau kita hidup di suatu negara, di suatu kerajaan yang keadilannya tidak stabil, tidak menentu, tidak sebagaimana mestinya, pasti tidak nyaman kita. Ya. Karena keadilan kan, kalau bahasa saya, keadilan belum lahir di tempat itu. Karena kalaupun lahir, keadilan itu masih tidak stabil. Ya. Bapak Ibu, Habakuk mengatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Ya. Habakuk berdiri di menara. Dia ingin mengetahui apa yang akan Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan terhadap bangsa Yehuda pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, berdiri di atas menara bukan hal yang mudah. Ya.
Menara. Kalau firman Tuhan biasanya berbicara tentang pengharapan. Ya, menara. Kalau kita berharap, kalau kita mempunyai pengharapan, sebenarnya mempunyai pengharapan itu kan semua orang pasti mempunyai pengharapan, ya. Hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, Bapak Ibu. Ya. Ada yang bilang mempunyai pengharapan itu hal yang menyenangkan, dan ada pula yang menyatakan mempunyai pengharapan itu adalah hal yang tidak menyenangkan. Karena apa? Kalau dikatakan tidak menyenangkan, ya. Karena di situ kesabaran kita diuji. Ya. Kamu kan berharap, harus sabar. Ya. Sedangkan orang yang mengakui bahwa tinggal dalam pengharapan itu sangat menyenangkan karena dia mempunyai kesabaran. Mengapa orang mengatakan pengharapan itu adalah yang tidak menyenangkan? Membuat perasaan kita cemas, membuat perasaan kita khawatir. Ya. Akhirnya kita tergoda untuk mengandalkan diri kita sendiri. Lama sekali tidak tergenapi. Kenapa tidak terjadi? Namanya berharap. Ya. Akhirnya menjadi harap-harap cemas. Namanya berharap kan harus sabar, harus tahan uji. Ya. Karena tidak sabar, maka muncullah yaitu mengandalkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudari sekalian dikasih oleh Tuhan, kita baca di dalam kitab Roma 5 ayat yang kelima. Saya baca Bapak Ibu ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Tetapi karena kita harap-harap cemas, ya, karena kita penuh dengan kekhawatiran, sehingga kita mengambil keputusan untuk mengandalkan diri kita sendiri, maka pengharapan itu jadi mengecewakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tahu untuk berharap itu membutuhkan kesabaran. Kita manusia ini tidak sabar. Maunya cepat-cepat terlaksana, cepat-cepat terwujud, cepat-cepat nyata yang kita harapkan. Ya, kalau kita kurang sabar, kita minta Tuhan tambahkan aku kesabaran untuk terus berharap kepadamu. Sampai janjimu tergenapi. Sampai aku melihat tanganmu bekerja dalam hidup kami. Itu kan tidak gampang Bapak Ibu. Ya, saya merasa juga. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk kita terus sabar, untuk kita terus bertekun kepada Tuhan, sehingga kita melihat tangan Tuhan bekerja, tangan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita diingatkan lagi, dan pengharapan tidak mengecewakan asal kita sabar. Ya, sabarnya sampai kapan? Sabar tidak ada batasnya. Setiap hari kita belajar menjadi pribadi yang sabar, dan saya percaya di dalam Tuhan kita bisa melakukannya. Karena Tuhan adalah sumber kesabaran dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah pada pagi hari ini apapun yang menjadi harapan kita, apapun yang menjadi keinginan kita, kita sampaikan kepada Tuhan. Dan biarlah kita terus meminta untuk Tuhan memberikan kesabaran kepada kita. Sampai saatnya kita melihat
Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah kita adalah Allah yang hidup. Bersama Dia kita akan cakap melakukan perkara besar. Amin. Tetap setia ya Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terkadang kesabaran kami teruji untuk menunggu segala sesuatu jawaban dari Tuhan. Terkadang hidup kami diliputi oleh perasaan cemas, perasaan gelisah dalam kami menunggu pengharapan itu. Tetapi kami tahu Tuhan, kami harus sabar agar pengharapan yang kami inginkan itu Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya pengharapan yang kami berikan kepada Engkau itu Tuhan, pengharapan yang kepadamu kami sampaikan Tuhan, tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan, tolong kami, topang kami dengan kuasa-Mu, agar kami terus berharap kepada Engkau saja, agar kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya, kami tahu, kami yakin Tuhan, biarlah iman kami yang terus berharap kepada Engkau, dan Tuhan akan menyatakan perkara besar. Kami harus tunduk di dalam otoritas Tuhan, yaitu kebenaran firman-Mu, sehingga kami melihat Tuhan, karya-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saya ada banyak belajar dari kesetiaan Bapak Ibu. Saya juga belajar bagaimana Bapak Ibu beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas. Dan biarlah dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan, makin hari Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Saya percaya itu, karena Tuhan adalah Allah yang hidup. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.